Apakah membuat jutaan pekerja untuk membuka laptop di rumah benar-benar bisa menyelamatkan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN kita dari krisis beban subsidi energi? Atau ini sekedar memindahkan masalah dari jalan raya ke meteran listrik di rumah? Teorinya terdengar sangat masuk akal. Tapi, apakah prakteknya semulus itu? Nah, jika kelompok pekerja informal ini jatuh miskin akibat kehilangan pendapatan harian, apa yang terjadi? Halo semua, selamat datang kembali di podcast Linomics. Saya Fahlino Suib, dan di sini kita ngobrol santai tapi serius soal ekonomi Indonesia dan peran kita di dalamnya. Di episode kali ini, kita akan membahas isu tentang kebijakan work from home atau WFH yang baru saja diputuskan oleh pemerintah. Bila kita mendengar istilah WFH, mungkin bayangan kita akan kembali ke masa-masa 5 tahun lalu saat pandemi. Dahulu, kebijakan WFH ditempuh agar dapat mengurangi penyebaran virus. Namun sekarang narasinya berubah. Kebijakan WFH saat ini, terutama untuk aparatur sipil negara atau ASN, dan imbauan untuk sektor swasta, kembali digaungkan oleh pemerintah. Tapi alasannya kali ini bukan karena virus, melainkan karena beban subsidi energi yang terus membengkak. Pertanyaannya, apakah membuat jutaan pekerja untuk membuka laptop di rumah benar-benar bisa menyelamatkan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN kita dari krisis beban subsidi energi? Atau ini sekedar memindahkan masalah dari jalan raya ke meteran listrik di rumah? Nah, sebelum kita mengukur efektivitas WFH, kita harus mengenali dulu isu yang sedang kita hadapi, yaitu subsidi energi Indonesia. Mari kita lihat angka-angkanya. Pada tahun 2022, ketika harga minyak mentah dunia naik drastis karena konflik geopolitik, subsidi dan kompensasi energi kita menembus angka di atas 500 triliun rupiah. Bayangkan, 500 triliun rupiah. Itu setara dengan membangun ratusan rumah sakit bertaraf internasional atau membiayai sekolah jutaan anak hingga sarjana. Tapi uang itu justru dibakar di jalanan dalam bentuk pertalite dan solar. Di tahun-tahun yang lebih stabil pun, alokasi subsidi ini jarang berada di bawah angka 300 triliun rupiah. Lalu, siapa konsumen terbesar BBM bersubsidi ini? Data menunjukkan bahwa sektor transportasi darat menyedot lebih dari 70% kuota BBM bersubsidi. Lalu, berbagai studi dari Ekonom dan BPS juga menunjukkan bahwa lebih dari 60% penikmat Pertalite justru berasal dari kalangan mampu yang menggunakan mobil pribadi, bukan masyarakat miskin. Di Jakarta dan daerah penyangganya seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, ada jutaan pergerakan kendaraan setiap harinya. Jutaan liter BBM terbakar sia-sia saat kendaraan-kendaraan ini terjebak macet. Mesin menyala, bensin tersedot, tapi roda tidak berputar. Ini adalah inefisiensi tingkat tinggi. Maka, dari kacamata kebijakan subsidi, logikanya sangat linier. Jika kita bisa memangkas mobilitas, kita memangkas kemacetan. Jika kemacetan hilang dan jumlah kendaraan di jalan berkurang drastis, konsumsi Pertalite tentu akan turun. Jika konsumsi turun, maka subsidi energi turun dan APBN bisa dijaga. Teorinya terdengar sangat masuk akal. Tapi, apakah prakteknya semulus itu? Nah, mari kita asumsikan pemerintah menerapkan kebijakan WFH 50% untuk ASN di kota-kota besar dan diikuti oleh 30% pekerja sektor swasta yang pekerjaannya tidak mengharuskan kehadiran fisik untuk 1 hari dalam seminggu. Berapa banyak bahan bakar yang bisa kita hemat bila WFH diterapkan? Kita ambil contoh, Jabodetabek. Mari berhitung kasar. Katakanlah ada 3 juta komuter mobil dan motor yang berhenti ke kantor setiap harinya karena kebijakan WFH. Jika rata-rata satu kendaraan menghabiskan 4 liter BBM sehari untuk pulang pergi, itu berarti ada penghematan 12 juta liter BBM per hari. Nah, kalikan
dengan 4 hari Jumat dalam sebulan. Artinya, hemat 48 juta liter BBM per bulan. Jika subsidi per liter Pertalite adalah sebut saja antara Rp2.000 hingga Rp3.000, maka dalam sebulan negara menghemat 100 hingga 144 miliar rupiah hanya dari satu kawasan metropolitan. Jika diakumulasikan secara nasional selama 1 tahun, angkanya tentu bisa menembus triliunan rupiah. Selain itu, ada juga penghematan ganda yang sering dilupakan, yaitu efisiensi waktu. Bappenas pernah mencatat bahwa kerugian ekonomi akibat kemacetan di Jabodetabek mencapai lebih dari 65 triliun rupiah per tahun. Dengan jalanan yang lebih sepi, truk logistik pengangkut sembako dan barang ekspor bisa bergerak lebih cepat. Mesin mereka bekerja pada RPM yang efisien sehingga menghemat solar subsidi dan menurunkan biaya logistik yang pada akhirnya bisa menekan angka inflasi. Nah, dari data ini, WFH tampak seperti jawaban yang tepat yang datang di saat krisis fiskal. Artinya, pemerintah punya alasan kuat untuk mengambil kebijakan ini. Tapi tunggu dulu, setiap kebijakan pasti ada pro dan kontranya. Salah satu kontranya adalah apa yang disebut sebagai the rebound effect atau efek pantulan. Ketika Anda tidak pergi ke kantor, Anda memang tidak membeli bensin. Tapi, apakah Anda berhenti mengkonsumsi energi? Tentu tidak. Laptop menyala lebih lama. AC di kamar yang biasanya dimatikan dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore, kini menyala seharian penuh. Kipas angin, lampu, dispenser air, semuanya bekerja ekstra. Berdasarkan studi dari Jurnal Energy Policy yang meneliti pola konsumsi energi selama masa WFH saat pandemi, terungkap bahwa penurunan penggunaan bahan bakar transportasi seringkali diimbangi oleh lonjakan konsumsi listrik perumahan. Lalu, apa masalahnya? Masalahnya, listrik di Indonesia sebagian besar masih disubsidi oleh negara. Dan ingat, mayoritas pembangkit listrik PLN, sekitar hampir 60%, ditenagai oleh batu bara. Artinya, ada pergeseran beban. Subsidi Pertalite mungkin turun, tapi kompensasi untuk listrik PLN berpotensi naik tajam. Negara tetap harus keluar uang. Hanya saja pindah kantong dari Pertamina ke PLN. Yang kedua, beban individu. Bagi kelas menengah bawah yang rumahnya tidak disubsidi penuh listriknya, tagihan bulanan membengkak. Perusahaan menghemat biaya listrik gedung perkantoran, tapi beban itu ditransfer ke karyawan. Ini bisa menurunkan daya beli masyarakat secara perlahan. Bahkan, ada fenomena sosiologis yang cukup menarik. Pekerja yang WFH cenderung melakukan perjalanan-perjalanan pendek non-pekerjaan. Misal, karena bosan di rumah, mereka pergi ke kafe di siang hari untuk bekerja. Atau memesan makanan via ojek online lebih sering dari biasanya. Pesanan food delivery yang meningkat ini membutuhkan mobilitas motor ojol. Artinya, BBM subsidi tetap terbakar. Hanya saja pelakunya berganti dari si pegawai kantoran menjadi mitra ojek online. Selain pergeseran energi, kita tidak boleh melupakan efek domino secara ekonomi makro. Ketika WFH diberlakukan, ekonomi fisik di sekitar area perkantoran menjadi lumpuh. Warteg, kafe kecil, pedagang asongan, tukang parkir, hingga supir angkot kehilangan pelanggan utama mereka. Omset mereka bisa anjlok hingga 50-70%. Nah, jika kelompok pekerja informal ini jatuh miskin akibat kehilangan pendapatan harian, apa yang terjadi? Pemerintah harus turun tangan dengan memberikan bantuan langsung tunai atau paket bantuan sosial lainnya. Jadi, mari kita timbang kembali. Akibat WFH, negara menghemat dari subsidi BBM. Tapi harus mengeluarkan tambahan untuk bansos guna membantu sektor informal yang terdampak, ditambah tagihan kompensasi listrik PLN yang membengkak. Akibatnya, tiba-tiba margin penghematan itu menjadi sangat tipis. Jadi kita tiba pada pertanyaan akhir. Apakah kebijakan WFH dari pemerintah efektif
mengurangi beban subsidi energi secara mendalam? Jawabannya adalah iya, namun efeknya terbatas dan bersifat sementara. Dalam jangka pendek, mengurangi jutaan kendaraan dari jalanan akan menekan konsumsi BBM secara instan. Ini memberi pemerintah ruang bernafas saat harga minyak dunia sedang tinggi. Ini juga memberikan dampak instan pada kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya misalnya. Namun, data menunjukkan bahwa kebocoran tetap terjadi. Efek rebound dari naiknya konsumsi listrik di rumah tangga, serta potensi mandeknya roda ekonomi di sektor informal, membuat penghematan APBN ini tidak bulat 100%. Jika pemerintah benar-benar serius ingin membebaskan Indonesia dari jebakan subsidi energi, maka kebijakan WFH tidak bisa berdiri sendiri. WFH hanyalah jembatan menuju solusi struktural yang sesungguhnya, yaitu pertama, perbaikan dan ekspansi transportasi publik yang masif. Kita butuh lebih banyak MRT, LRT, dan integrasi bis yang membuat warga rela meninggalkan mobil pribadi mereka secara sukarela, bukan karena dilarang ke kantor. Yang kedua, reformasi subsidi menjadi subsidi langsung berbasis orang atau targeted subsidi, bukan mensubsidi barang seperti bensin. Yang ketiga, perlunya transisi agresif menuju energi terbarukan agar kita tidak tergantung lagi pada impor BBM yang harganya selalu fluktuatif. Jadi Sobat Linomics, WFH mengubah cara kita memandang pekerjaan. Dan ia juga mengubah arah aliran uang triliunan rupiah di kas negara. Sebagai warga negara, tugas kita adalah beradaptasi, mengawasi, dan terus mengawal kebijakan yang berakar pada data. Terima kasih Sobat Linomics. Tetap semangat, tetap optimis. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Fahlino Suip.